Assalamualaikum, saya Nura. Selamat datang di Pekharian Ibu Sederhana yang tinggal di desa. Hari ini tanggal 27 Januari 2026, pukul 12:55 dini hari. Setelah liburan tipis-tipis selama 2 hari 1 malam ke kota, sekarang kembali lagi ke desa. Mengambil perjalanan malam supaya menghindari macet dan saat 2 bayiku terlelap. Sehingga suasana dalam perjalanan menjadi aman, nyaman, terkendali. Haha. Jalannya juga alhamdulillah tidak seramai di siang hari. Juga sesuai harapan tidak macet juga. Entah mungkin karena ini masih di tol atau memang selancar ini karena hari biasa. Nah, tiba-tiba aja ada yang minta berhenti di sini. Namun sayang karena ini tengah malam jadi tidak bisa melihat kapal dari dekat. Dan tiba-tiba saja sampai rumah, lalu makan bakso karena kepala saya pusing setelah perjalanan lumayan jauh. Bakso adalah obat dari segala obat. Haha, tak perlu obat-obatan itu. Dan tara, ini adalah oleh-oleh yang berhasil saya bawa dari rumah lama. Saya sedih, piring sebanyak 3 lusin lebih yang saya simpan di bawah tangga hilang semua. Yang disisakan hanya piring butut sebiji itu, sungguh menyedihkan. Jadi sebisa mungkin barang lainnya yang kira-kira berharga dan bakal dipakai di kampung, saya bawa saja. Itulah konsekuensi rumah lama kosong dan masih menyimpan banyak barang dan perabotan. Setelah bertenaga, sore ini lanjut unboxing oleh-oleh pertama, yaitu pakaian kotor. Haha. Nggak apa-apa kan nyucinya sore-sore. Sekali-kali supaya nggak kecapean, dicicil sedikit-sedikit kan jadi ringan. Jika panas, besok nyuci lagi yang kecil-kecil. Kadang kalau sekali-kali pulang ke rumah lama, Pak Su suka tidak bawa baju kotor, jadi menumpuk dan berdebu di sana. Jadi mumpung kemarin saya ikut, akhirnya sekalian dibersihkan saja. Apalagi di sana itu kadang kesulitan air bersih, jadi yang kotor-kotor sekalian aja dibawa pulang ke sini. Oke deh teman-teman, sambil berkegiatan hari ini, saya ingin sharing tentang gaya hidup bersahaja. Atau biasa kita kenal sekarang adalah slow living. Jika kalian merasa hidup berjalan terlalu cepat, hidup merasa dikejar-kejar pekerjaan, bahkan yang barusan terlintas di pikiran pun dalam beberapa menit, bahkan detik sudah lupa. Seperti barusan HP-ku ditaruh mana ya? Perasaan di sini. Hehe. Padahal cuma disapa tetangga yang lewat. Pagi, Bu, gitu. Nah, itu menandakan kita perlu hidup dengan berkesadaran. Atau slow living itu ya. Menjalani gaya hidup berkesadaran di sini mampu membuat seseorang sepenuhnya sadar atau benar-benar hadir di setiap momen. Makna slow living di sini bukan hanya melambatkan cara kita menjalani hidup ya, namun juga menambahkan kualitas di atas kuantitas. Yang artinya di sini prinsip memprioritaskan makna, nilai, dan kualitas hidup. Daripada sekedar melihat jumlah atau kepemilikan yang banyak.
sangat dibutuhkan di zaman segala serba cepat seperti sekarang ini. Gaya hidup ini membuat kita tetap produktif, namun tetap menjaga kestabilan mental dan kebahagiaan sederhana ya. Slow living di sini diambil gagasannya dari kata fast food menjadi slow food di Italia sana. Kadang ada yang berprasangka slow living itu artinya santai terus-menerus. Tetapi yang sebenarnya adalah fokus pada hal yang memberi nyata pada hidup saya. Lalu mengurangi waktu untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Sejak saya mempunyai 2 bayi, pekerjaan semakin banyak, aktivitas pun semakin padat. Kehidupan begitu sibuk dan melelahkan tanpa aturan dan penataan yang tepat. Namun setelah mengenal slow living, pemikiran yang rumit dan kusut itu menjadi teratur dan terarah. Karena memang tidak semua pekerjaan rumah itu harus selesai hari ini. Saya lebih memilih memprioritaskan mengasuh bayi dari semuanya itu. Saya akan melakukan pekerjaan rumah saat bayi diam, atau tertidur, atau ada yang mengganti saya menjaga bayi. Seorang pemeran utama bernama Jong Eun Hee dalam film Our Blues pernah berkata, "Itu sungguh bukan hal besar dalam hal mengingat kesalahan-kesalahan kecil temannya, dan aku bisa memakluminya karena ada banyak kenangan yang lebih baik dan demi loyalitas kami." Jadi memang sebaiknya begitu ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, memang kita sudah loyalitas pada pekerjaan kita. Namun tetap saja, jika dengan mengurus 2 bayi, pekerjaan rumah itu sedikit terabaikan, anggaplah itu kesalahan-kesalahan kecil ya, yang perlu dimaklumi. Karena jika tidak, semua loyalitas dan pengorbanan itu menjadi serasa tidak ada artinya lagi. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk teman-temanku yang like, komen, dan subscribe, saya sangat berterima kasih. Semoga kebaikan Anda membuahkan kebaikan dengan dilimpahkan rezeki yang banyak dan disehatkan jiwa dan raganya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.